Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kevina Priscilia Sinukaban. Kami di sini sebagai kelompok 3. Nah, kami akan mewawancarai seorang ibu pengadilan Tabrukaban. Ya, di sini ibu ini memiliki lahan padi yang lagi baru di sungai. Pertanyaannya, apakah ibu menggunakan benih padi bersertifikat dalam kegiatan budidaya padi di lahan ibu? Iya. Pertanyaan yang kedua, jika ibu menggunakan benih bersertifikat, sejak kapan mulai menggunakannya dan alasan utama mendorong keputusan tersebut? Jika tidak menggunakannya, apa pertimbangan ibu dalam memilih benih bersertifikat? Setiap awal tanam ya, awal tanam kita memang direncanakan harus bibit benih padi yang bersertifikat agar kualitasnya lebih bagus, padinya dan hasilnya itu bisa meningkat dan memuaskan kami para petani. Bagaimana pengalaman ibu dalam memperoleh benih bersertifikat atau benih yang biasa digunakan? Perbandingannya kalau benih yang biasa dipergunakan kadang 60% itu jauh berbeda dengan benih padi yang bersertifikat. Karena kalau benih padi dianakkan kembali, sudah hasilnya memang diragukan dan keaslian benih itu pun sudah diragukan seperti itu. Tapi kalau benih padi bersertifikat kualitasnya sudah terjamin, tapi bagi kami para petani ini pengalaman tidak juga menjamin bersertifikat karena bersertifikat itu kan ada tingkat-tingkatannya, labelnya ada putih, ada ungu, ya kan. Jadi kalau biasanya kalau yang lebih bermutu itu kami menggunakan label. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan ibu yang rasakan pada pertumbuhan tanaman atau hasil panen ketika menggunakan benih bersertifikat dibandingkan benih non bersertifikat? Seperti inilah. Sekalian lihat ini kan. Ini benih padi yang tidak bersertifikat. Anakan pertama. Panen semalam itu masih bibit bersertifikat. Ini termasuk anakan. Kalau secara pertumbuhan lumayan bagus. Cuman kalau hasil panennya nanti ya kita lihatlah 3 bulan ke depan. Kalau secara pertumbuhan itu tidak bisa kita bedakan. Baik, apa saja tantangan atau kendala yang ibu alami terkait penggunaan atau ketersediaan benih bersertifikat di wilayah ibu? Kalau kendala sih nggak ada, karena sekarang sistem pemasaran benih sudah banyak beredar di pasaran kan. Kita sendiri banyak apa, apalagi sekarang online. Apalagi kami khusus Parse Beras Kenata Kecamatan Sunggal ini lebih banyak kami menggunakan bibit benih padi online daripada kami mengambil kios seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana ibu memastikan bahwa benih yang digunakan akan memiliki kualitas yang baik, baik bersertifikat maupun tidak? Dia seperti ini nakku. Kalau makanan itu, kalau sebelum kita rasa kita belum tentu tahu menyatakan rasa itu enak atau tidak. Tapi kalau menanam padi ini, kita belajar melihat dari pengalaman yang lain yang sudah pernah. Apalagi kan kalau seperti di media sosial sekarang kan ada hasil sekian hektar, hasilnya sekian ton. Jadi apa salahnya kita mencoba separuh dari lahan kita, seperti ini kan 12.200 meter lahan kita. Jadi kalau ibu pribadi untuk membuktikan benih padi itu bagus atau tidaknya, saya coba dia seperempatnya 4 meter.
walaupun dibilang tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menjamin. Yang paling penting itu di perawatan. Setelah itu kalau memang Tuhan memberkati, kalau dari hama menyerang, apapun dibilang usahanya aku bibit apapun kamu buat tidak akan menghasilkan. Apalagi kalau alam masyarakat, itu yang utama, alam masyarakat dan Tuhan memberkati. Menurut Ibu, apa manfaat terbesar atau potensi manfaat dari penggunaan benih yang bersertifikat dalam usaha tani padi ini, Bu? Sangat besar kali manfaatnya lah. Yang salah satunya dulu kami bisa menyambung hidup. Kalau ada hasilnya ya kan, bisa menyambung hidup, terpenuhi semua kebutuhan. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh jenis benih yang digunakan terhadap biaya produksi, waktu tanam, atau perawatan tanaman di lahan ini? Coba diulangi. Bagaimana pengaruh jenis benih yang digunakan terhadap biaya produksi, waktu tanam, atau perawatan tanaman di lahan ini? Sebenarnya tidak ada mempengaruhi karena nanya tadi ya, tidak ada mempengaruhi, itu sama saja. Tidak ada mempengaruhi sama sekali. Baik, selanjutnya. Baik, seberapa besar pengaruh penyeluruh kelompok tani atau pemerintah dalam mempengaruhi pilihan Ibu terhadap penggunaan benih bersertifikat? Ini yang jujur ini. Iya, Jujur iya, Bu. nggak apa-apa. Bagus kalau gitu. Oke. Kalau kita berbicara mengenai penyuluh kelompok tani, sangat bagus. Apalagi kalau mengenai peredaran pupuk. Tapi untuk urusan benih, tadi itu menyerahkan ini tidak. Cuma kalau perjalanan pupuk, peredaran pupuk dipantau sampai sekarang. Hanya itu yang aku tahu kinerja penyuluh kami. Nah, itu dari mana? Udah itu tuh. Udah penyusul lah. Baik Bu, selanjutnya ketika memilih jenis benih yang akan ditanam, faktor apa saja yang paling Ibu pertimbangkan? Banyak sekali faktor yang kita pertimbangkan. Yang pertama, kita memilih benih padi itu sesuai dengan MT1, MT2 ya. Karena biasanya kalau tahun ini kita tidak bisa memprediksi cuaca. Tapi kalau belakangan ini termasuk cuaca ekstrim, curah hujan. Jadi kita memikirkan benih padi apa yang cocok di musim hujan. Ya, seperti itu. Yang jelas kita memilih benih padi yang tahan roboh satu, tahan resek, hawar daun itu kan biasanya kalau curah hujan tinggi, kelembapan batang padi, daun padi itu kan lebih tinggi kelembapannya, seperti itu kira-kira. Makanya sangat penting sekali untuk mempertimbangkan benih padi apa yang kita tanam sesuai dengan musim tanam di tahun ini. Ada MT1, ada MT2 sesuai dengan cuaca atau iklim. Itulah kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir Bu, rekomendasi apa? Rekomendasi benih apa yang Ibu sarankan untuk petani yang lain? Iya, kita merekomendasikan benih padi Cibatu Kota Tengah kepada tetangga-tetangga kita, para petani yang lain. Nah, setelah kita bekerja sama dan sama-sama menanam benih padi itu, yang paling lumayan melihat untuk tahun ini pun kami masih menanam benih padi itu. Karena kita memikirkan ya apa yang kita yang cocok sesuai dengan lahan kita, apa salahnya kita menanam benih padi seperti itu. Walaupun harga gabah kami kemarin karena semua benih padi ini kan ada keunggulan dan kelemahan, lebih murah dari benih padi yang lain seperti serang, tonggak, seperti itu.
meningkat seperti itu kira-kira. Oke. Baik, sekian pertanyaan kami terhadap ibu ini. Terima kasih. Maaf jika ada salah tutur